أنا إليه بالإذن وقد نادنا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك مشفى خصنا وحبانا معالك الأدهر معدن سرك الأسماء فهم سفر النجاة حمانا وعلى الصحابتك الكرام محمد دينك أسبحوا لولا عنوانا وتابعنا لهم بصدق ما هدى هذه المودة هيج الأشجانا اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، في حضرة المكرمين المحترمين para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Murtada bin Ahmad Al-Hayyad matana bi tulli hayati wa amdan fi madadi. Semoga Allah Taala memberikan panjang umur kepada beliau, sehat walafiat dan mendapat keberkahan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrillah. Segala puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan rahmat dan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini untuk bermunajat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membaca salawat terhadap kekasihnya yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan semua hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirah, hajatan maqdiyah, dan juga diampuni semua dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dibersihkan hati kita, dan dikumpulkan bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, dan juga mendapat syafaat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, pasti hari ini ya, hari tanggal 20 Jumadil Akhir ya, dilahirkan seseorang yang mulia, yang istimewa, yang agung, yaitu Sayyidah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidah Fatimah anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau dilahirkan bertepatan di hari Jumat dan juga 20 Jumadil Akhir. Maka pada malam istimewa ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Sayyidah Nisa'il Alamin, pemimpin daripada perempuan-perempuan alam semesta ya, dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, pemimpinnya adalah Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Kita baca Fatihah dulu untuk Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Allah yaghfir wa yarhamha wa yarhamha wa afiya wa afu anha wa karim nuzulha tarsha bil maghfirah wa rahmah li'ida an barakatihim wa asarihim anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini saya bacakan dari kitab Innaha Fatimatuz Zahra, ya, pengarangnya Dr. Muhammad Abduh Yamani. Di sini beliau menjelaskan Innaha Sayyidatul Jalilah Fatimatuz Zahra, sesungguhnya Sayyidah Fatimah adalah pemimpin yang mulia. Itu Sayyidah Fatimah Zahra, namanya Fatimah Az-Zahra bid'atut tahirah, keturunan yang suci daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, al-mubarakah, yang mendapat keberkahan. Ibnatul Barah, anak perempuan yang sangat berbakti. Wal mujahadah sabirah, anak perempuan yang mujahadah, yang benar-benar sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabirah, yang benar-benar sabar. Innaha Fatimatul Batul, maka sesungguhnya perempuan tersebut adalah namanya Sayyidah Fatimatul Batul. Fatimah ya Fatimah, Sayyidah Fatimah adalah Sayyidah Fatimah inda nasabha. Kalau kita akan mengkoreksi nasabnya, maka kita akan bertanya, ibnatu man, anak perempuan siapa sih Sayyidah Fatimah Zahra ini?
Hiya zaujuman, suaminya siapa Sayyidah Fatimah Zahra? Hiya umuman, ibunya siapa sih Fatimah Zahra ini? Maka adalah ibnatu Rasulillah SAW, anak perempuan dari manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Zaujuman, suaminya siapa? Suami daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Umuman, ibunya siapa? Ibunya daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ibu seluruh habaib sedunia, semua kembali nasabnya kepada Sayyidina Hasan dan Husain daripada Sayyidina Fatimah Zahra. Inilah fakhar wa nasab, suatu kemuliaan, kebanggaan yang sangat tinggi, nasab yang suci, asyarif, yang mulia, yaitu abahnya Rasulullah SAW dan ibunya Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha ya, dilahirkan yaitu tanggal 20 Jumadil Akhir ya. Pas di hari itu, di hari Al-Quraisy ya, waktu itu mau meletakkan batu Ka'bah ya. Quraisy mau meletakkan batu Ka'bah waktu itu ya. Takhassamat Quraisy ya, mereka bertengkar siapa yang mau membawa ini batu Hajar Aswad ya. Hajar, suatu batu yang mulia, siapa yang mau membawa? Mereka bertengkar ya. Pembesar Quraisy itu saling mengatakan saya yang bawa. Maka mereka gini aja, keputusan tengah-tengahnya, kita tunggu siapa yang akan masuk pintu masjid itu dulu ya, Babul Ka'bah. Ternyata yang masuk pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka ya, memilih Nabi Muhammad SAW untuk membawa itu batu Hajar Aswad ke Ka'bah. Tapi dengan cerdasnya Nabi Muhammad SAW ya, Nabi Muhammad bukan bawalah langsung membeberkan sorbannya Nabi Muhammad, dibeberkan sorbannya, batu itu sama Nabi Muhammad ditaruh di tengah-tengah. Kemudian dipanggil kepala-kepala suku tadi, setiap kepala suku suruh megang ujungnya itu sorban. Jadi semuanya berkah mendapatkan bahwa itu Hajar Aswad. Jadi yang tukaran dari tadi, jalan keluarnya adalah Nabi Muhammad SAW. Cuman dengan sorbannya Nabi Muhammad ditaruh oleh Rasulullah di tengah-tengah, dan mereka semuanya akhirnya membawa itu batu. Nah disitulah ketika Rasulullah SAW meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah, langsung setelah itu Rasulullah pulang ya ke rumahnya Sayyidah Khadijah. Nyampe rumah sudah dilahirkan Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Ya. Karena misaru ihtimamu abiha ya, Sayyidah Fatimah adalah perempuan yang mana selalu memperhatikan ayahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena tushbihu, bahkan wajahnya menyerupai wajahnya Rasulullah SAW. Maka Imam Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad hadisnya yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qalat, Sayyidina Anas mengatakan, kanat asyaddan nasi shibhan bi Rasulillah SAW bidha'a musyarraban bi humrah la sya'run aswad. Sayyidah Fatimah Zahra itu orang yang asyadun nas, yang paling nyerupai dengan Nabi Muhammad SAW, bidha'an dari segi kulitnya sangat putih, musyarraban bi humrah, putih kemerah-merahan, la sya'run aswad, dan mempunyai rambut yang hitam. Ya, dan juga Ummul Mukminin Ummi Salamah juga meriwayatkan hadis. Qalat mengatakan, kanat Fatimah bintu Rasulillah asbahana sawajhan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Fatimah itu paling serupanya orang, wajahnya nyerupai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Aisyah istri Rasulullah SAW juga mengatakan, Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, ma ra'aitu ahadan min khalqil ashbah haditsan wa kalaman bi Rasulillah min Fatimah. Ya, saya tidak pernah melihat
seseorang daripada ciptaan Allah yang menyerupai Nabi Muhammad SAW dari segi ucapannya, bicaranya, melainkan Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Nah, ini gambar daripada rumahnya Sayyidah Khadijah ya. Rumah Sayyidah Khadijatul Kubra. Iya. Sekarang udah tidak ada deh. Bahkan ada riwayat mengatakan rumahnya ikhtalal ard, sudah dimasukkan ke bumi sudah. Ya. Dimasukkan ke bumi. Makanya tidak ada itu yang dibongkar Saudi itu rumah Rasul dihancurkan, tidak ada. Rumah Rasul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini musola Rasulullah SAW, ya, musolanya Nabi Muhammad SAW, ya, di rumahnya Sayyidah Khadijah sebelum pindah ke kiblat, ya, masih menghadap Baitul Maqdis. Ini musolanya. Ini juga mihrab, ya, ada mihrab ya. Mihrab untuk istiqbal wufud, ya, untuk nyambut tamu-tamu Rasulullah SAW. Kalau ada tamu disambut, ditaruh di sini, ya. Ini juga ini tempat ruangan untuk nyambut tamu ya. Ruangan untuk nyambut tamu. Ini pintu masuk ke kamarnya Rasulullah SAW. Ya. Pintu masuk ke kamarnya Rasulullah SAW. Ya, di rumahnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Yang terakhir, ini tempat lahirnya Sayyidah Fatimah Zahra. Tempat lahirnya Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Bukan kayak batu ya, batu. Tempat lahirnya Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Nah, di sini serangkan Sayyidah Fatimah Zahra dilahirkan di rumahnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ya, di Makkahul Mukarramah. Ya, makanya rumah tersebut, ya, Nabi Muhammad SAW tinggal dengan Sayyidah Khadijah di rumah tersebut. Kemudian Sayyidah Khadijah meninggal juga di rumah tersebut. Ya, Nabi setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, Nabi juga masih tinggal di rumah tersebut. Ya, sampai hijrah ke kota Madinah. Ya, sampai hijrah ke kota Madinah. Bahkan yang merawat Nabi Muhammad SAW setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah itu Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, anak yang merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama-nama yang diberikan oleh Sayyidah Fatimah Zahra, ya. Nama Fatimah adalah nama ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, ya, diberi kasih nama Fatimah li'annaha fatamah anin nar, karena sumiyat Fatimah dikasih nama Fatimah li'anna Allah Subhanahu wa taala fatamaha, ya, memutus Sayyidah Fatimah, wa hajjaba, dan melindungi Sayyidah Fatimah dari api neraka. Al-Fatam itu artinya terputus dari api neraka. Ya, maka Sayyidah Fatimah dijuluki dengan beberapa julukan. Yang pertama yaitu Zahra. Sayyidah Fatimah itu Zahra. Sumiyat biz Zahra di anna Zahratul Mustafa, karena buah hatinya Rasulullah SAW. Zahra itu adalah bunga atau buah hati untuk Nabi Muhammad SAW, maka dikasih nama Az-Zahra. Wa kana, ada yang mengatakan Zahra kanat baydul laun, ya, kulitnya putih seperti dan campur kemerah-merahan seperti kulitnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Az-Zahra juga diartikan dalam bahasa Arab itu adalah memancarkan cahaya. Karena idza qamat fi mihrabiha, kalau Sayyidah Fatimah berdiri di mihrab untuk sholat,
yazhuru nuruha li ahli sama, memancarkan cahaya Sayyidah Fatimah untuk malaikat-malaikat yang ada di langit. Kama yazhuru nurul kaukab li ahli ardh. Seperti halnya bintang itu memberikan keindahan cahaya untuk penduduk yang ada di bumi, Sayyidah Fatimah memberikan cahaya keindahan untuk malaikat yang ada di langit. Dan juga dikasih nama lukibat bis sidiqah, dikasih nama sidiq yang artinya orang yang jujur, mubarakah, dikasih nama mubarakah, diberi keberkahan oleh Allah. Dan Rasulullah SAW at-tahirah, dikasih nama lakab tahirah, manusia yang suci, az-zakiyah, suci, radiyah, mardiyah, yang mendapatkan ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad SAW. Nah, dan juga dikasih nama julukan juga Fatimatul Batul, ya, Fatimatul Batul. Ya, Allah Ta'ala kata nisa husnan wa fadlan wa syarafan, ya. Batul adalah terputus, artinya terputus dari perempuan-perempuan sealam semesta, tidak ada yang bandingkan dari keindahan, kecantikannya, kemuliaannya, keagungannya, keistimewaannya daripada seluruh perempuan sealam semesta. Allahu Akbar. Dari kitab tersebutkan dalam kitab Tajul Arus. Kenapa disuluki Sayyidah Fatimah binti Rasul bil Batul? Karena menyerupai dengan Sayyidah Maryam dalam kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan juga al-batul karena tidak pernah al-batul terputus, artinya haidnya sudah tidak ada haid sama sekali, terputus haidnya, artinya murni beliau Sayyidah Fatimah ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meninggalkan sholat. Kalau perempuan sekarang sudah sholat karena apa? Ada halangan, ya. Ada haid. Kalau Sayyidah Fatimah tidak ada haidnya, makanya murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh umurnya, tidak ada liburnya. Daripada kemuliaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, khususiyah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, di sini disebutkan khususiyah untuk Sayyidah Fatimah Az-Zahra sebagai nisaul alamin, perempuan, pemimpin perempuan untuk alam semesta, tazuhayatul muslimin, yang memberikan cahaya untuk kehidupan orang muslimin, ya, khususnya untuk perempuan-perempuan muslimah. Ya, orang perempuan muslimah, ya, kiblatnya kemana? Kiblatnya ke Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ya. Al-muhajarah, al-mujahadah, ya. Orang yang hijrah, orang yang bersungguh-sungguh, as-sabirah, yang sabar, al-abidah, al-ibadah. Innaha, sesungguhnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra ibnatu Sayyidil Awwalin, termasuk keistimewaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra pertama, paling mulia, paling agung adalah anak perempuannya Nabi Muhammad SAW. Paling istimewa, anaknya Rasulullah SAW, pemimpin Nabi dari awal sampai akhir, Rasul Rabbil Alamin, Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup daripada nabi. Itu anaknya itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sahibatu Maqamil Mahmud, anak perempuan yang mempunyai ayah daripada ayah, mempunyai Maqamul Mahmud, ya, derajat yang paling tinggi di sisi Allah, yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya di hari kiamat nanti. Tidak ada nabi yang akan bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah SAW, yaitu akan bisa memberikan syafaat kepada umatnya.
Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wal haudul marud, anak perempuan daripada seseorang yang mana mempunyai telaga Kautsar. Tidak ada yang bisa minum telaga Kautsar kecuali telaga Kautsarnya Nabi Muhammad SAW. Semua nabi tidak punya telaga Kautsar. Yang punya telaga Kautsar adalah punya telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Fatimah Zahra radhiyallahu anha afdalu nisa'i hadhil ummah jami'an, paling mulianya perempuan untuk seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Hakim wa Tabrani an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bi sanad sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, Fatimatun sayyidatun nisa'i ahlil jannah ila Maryam. Sayyidina Fatimah Zahra, kata Rasulullah, pemimpin daripada perempuan-perempuan yang ada di surganya Allah. Pemimpin perempuan siapa? Sayyidina Fatimah Zahra radhiyallahu anha dan juga Sayyidah Maryam. Ila makanan Maryam bintu Imran. Makanya Ibn Abbas juga termasuk Ibn Hajar mengatakan pemimpin Nisa al-Alamin di surga Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidah Maryam, Sayyidina Khadijah al-Kubra dan Sayyidah Asiyah. Dan juga di sini disebutkan hadis bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW memasuki rumah beliau dan di situ ada Sayyidina Aisyah dan juga Sayyidina Fatimah Zahra. Kemudian Rasulullah mendekati Sayyidina Aisyah dan Rasulullah membisiki Sayyidina Aisyah. Ya, membisiki dengan bisikan pertama Sayyidina Aisyah Sayyidina Fatimah Zahra menangis. Sayyidina Fatimah Zahra menangis. Kemudian dibisikin lagi kedua kali oleh Rasulullah SAW. Kemudian menjadi senyum gembira. Pertama dibisiki nangis, kedua dibisiki oleh Rasulullah SAW, kemudian senyum gembira. Kemudian Sayyidina Aisyah pengen tahu nih istri Rasulullah. Ya, pengen tahu, tanya pada Sayyidina Fatimah Zahra. Sayyidina Fatimah, emang abahmu tuh Rasulullah tuh bisikin apa sampai kamu tuh nangis? Pertama, yang kedua saya senyum. La ukhbiruka bisrihi. Saya tidak akan ngasih kamu rahasia abah saya ngasih tahu saya. Nanti saya kasih tahuin nanti. Nah, maka setelah meninggalnya Rasulullah SAW, maka ditanyakan kembali oleh Sayyidina Aisyah. Maka Sayyidina Aisyah mengatakan, abah saya membisiki saya waktu itu, kata abah saya Rasulullah SAW, malaikat Jibril sekarang turun bawakan Al-Quran 2 kali dalam satu hari. Biasanya 1 kali, ini sudah 2 kali. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Ahsabu anni mayyitun fi ami. Kata Rasulullah, saya mungkin akan meninggal di tahun ini, kata Rasulullah SAW. Ya. Dan tidak ada perempuan yang bakal sedih. Ya. Seluruh alam semesta melainkan sedihnya engkau, Sayyidina Fatimah Zahra. Ya. Dan tidak ada perempuan yang bakal lebih sabar setelah meninggalnya aku kecuali engkau yang paling sabar, ya Fatimah Zahra. Maka fabakiat Sayyidina Fatimah Zahra menangis. Setelah menangis dibuat gembira oleh Rasulullah SAW, dibisikin lagi oleh Rasulullah, anta sayyidatun nisa ahlil jannah. Engkau Fatimah Zahra menjadi pemimpin daripada perempuan-perempuan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Fatimah Zahra menjadi senyum. Termasuk kemudian Sayyidina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, innahu bid'atu min Rasulillah, yaitu darah daging daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi pernah meriwayatkan hadis,
Kata Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, Fatimatu bid'atu minni, faman yang aghdhabaha faqad aghdhabani, faman sarraha faqad sarani. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, Sayyidah Fatimah itu adalah keturunanku, darah dagingku. Barang siapa yang membuat senang Sayyidah Fatimah Zahra, berarti telah membuat senang aku, kata Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang membuat murka, membuat marah Sayyidah Fatimah Zahra, berarti telah membuat marah aku, kata Rasulullah SAW. Makanya Imam Suhaili, ulama besar Imam Suhaili rahimahullah mengatakan, dari hadis ini mengatakan, man sabbaha faqad kafar. Barang siapa yang mencaci maki Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, faqad kafar, maka ditakutkan kafir. Dihukumkan kafir, ditakutkan. Auzubillahi min dzalik. Ini disaksikan bahwasanya ada sahabat namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah ini beliau mengikat dirinya, diikat ya dirinya, dan bersumpah dia tidak bakal ngelepas ikatannya kecuali yang lepaskan Rasulullah SAW. Ya, yang lepaskan Rasulullah. Dia ngikat, pokoknya tidak mau tak lepas. Saya bersumpah tidak mau tak lepas kecuali Rasulullah yang lepaskan. Wajahat Fatimah, datang Sayyidah Fatimah Zahra, masih kecil anaknya Rasulullah Sayyidah Fatimah. Ya, mau ngelepas itu talinya. Kata Abu Lubabah, jangan dilepas. Saya ini bersumpah tidak akan melepas ini kecuali abahmu, yaitu Rasulullah SAW. Maka datanglah Rasulullah SAW mengatakan, innama Fatimah itu bid'atu minni. Sayyidah Fatimah itu darah dagingku, sama seperti aku. Maka nyuruhlah Sayyidah Fatimah Zahra yang membukakan itu tali. Ya Allah. Berarti ori para kuyonan. Orang kuyonan ke ori. Allah. Dan hakikat. Ayo Allah. Allah. Dan juga termasuk khususiyah Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha dilakabi dengan Ummu Abiha, ya. Ummu Abiha. Kenapa dikatakan Ummu Abiha? Qawamat bi riayati abiha, yaitu yang rawat Rasulullah SAW, yang melayani Nabi Muhammad SAW, yang memperhatikan Nabi Muhammad SAW, ya. Yang buat senang Nabi Muhammad SAW, ya, setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah siapa? Itu cuma Sayyidah Fatimah Zahra. Di rumah itu melainkan hanya Rasulullah dan Sayyidah Fatimah Zahra. Berdua hanya Sayyidah Fatimah dan Rasulullah SAW. Ya. Maka dikatakan Ummu Abiha. Wa kana Rasulullah yuhibbuha hubban jamma, ya. Nabi Muhammad mencintai Sayyidah Fatimah cinta yang luar biasa. Ada yang lebih dicintai oleh Rasul kecuali Sayyidah Fatimah Zahra, ya. Ya. Allah. Bahkan Rasulullah kalau pulang dari safarnya, bepergian, sholat 2 rakaat di masjidnya Rasulullah SAW, kemudian pergi ke rumahnya Sayyidah Fatimah Zahra, selalu jenguk anaknya Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha setelah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ya. Ya, itu juga termasuk khususnya habbu auladihi, ya, paling dicintai dari anak-anaknya. Ya. Bahkan nyerupai dengan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat ma ra'aitu ahadan. Tidak saya melihat seseorang asbaha, yang menyerupai daripada sifatnya atau petunjuknya melainkan dengan Rasulullah SAW, itu Sayyidah Fatimah Zahra. Dalam berdirinya, duduknya, ucapannya, geraknya, semua mirip dengan persis dengan Rasulullah SAW. Bahkan tidak dakhalat alaihi, bahkan Sayyidah Fatimah Zahra kalau masuk ke rumahnya Rasulullah SAW, qoma ilaiha, Rasulullah berdiri nyambut datangnya Sayyidah Fatimah
Zahra. Disambut berdiri oleh Rasulullah. Wa jalasa fi majlisihi, bahkan disuruh duduk di tempat duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sina Fatimah Zahra adalah perempuan yang bakal disebut lagi oleh Nabi Muhammad SAW nanti ketika fi mauqifil azim, di hari perhitungan yang sangat besar yang dahsyat, ketika Rasulullah SAW menerima syafaat, meminta syafaatul uzma, syafaat yang besar untuk siapa? Untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah di hari kiamat bakal datang kepada Allah, sujud di hadapan Allah, dan Rasulullah SAW disuruh irfa ra'sa wasal tu'tawagul yusma. Kata Allah, wahai kekasihku, angkatlah kepala engkau ya Rasulullah. Wasal tu'ta, minta apa? Saya kasih. Itulah Nabi Muhammad SAW. Semua nabi-nabi di saat umatnya itu kesusahan, kepada kebingungan di hari perhitungan nanti, di hari kiamat, datang ke Nabi Musa, mengatakan Nabi Musa, nafsi. Datang ke Nabi Adam, kata Nabi Adam umatnya, nafsi. Nabi Nuh, semua umatnya datang kepada nabinya, semuanya bilang sendiri. Kecuali Nabi Muhammad SAW yang selalu memikirkan umatnya di masa hidupnya beliau, sampai meninggal beliau, sampai di akhir di mauqifil, di hari perhitungan nanti, Nabi Muhammad sempat mikirkan umatnya, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, sujud untuk siapa? Demi umatnya, meminta syafaat. Kata Rasulullah, ummati, kata Rasulullah, umatku, la as'aluka nafsi. Ya Allah, saya tidak minta untuk diri saya, wala as'aluka Fatimah binti, dan saya tidak minta untuk Fatimah anakku. Rasulullah tidak minta untuk saya, dan bukan untuk minta untuk anak saya Fatimah, tapi yang saya minta siapa? Untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulanya syariat itu dijaga Muhammad Abdillah pada nampurinnya pada maafia, jaga syariat Muhammad Abdillah, jaga alamunya, jadi mau katanya untuk syariat Muhammad Abdillah lara kalau lara artinya berarti jaga gimana pun ada apa penyakit hati, banyak dosa, kadar, zikir, bukan sholat malam, lagu ya mantap waktu. Mantap waktu. Murah aja. Wow. Alhamdulillah kon ngaji nanti jaga amalan. Nanti Rasul aman mari kamu nembal siapa, jaga ya, taat mari berdoa, ibadah, dan kan Rasul bunga. Termasuk khususnya Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha, zuhduha fi dunia, ya, zuhudnya Siti Fatimah dalam dunia, ya, dan sabar, ya, di dalam dunia, ya, dan juga tawadhu, sangat merendahkan diri. Beliau sendiri Siti Fatimah Zahra, ya, ketika tinggal dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, ya, tathanu biyadaiha al-karimatain, ya, kalau ngadonin dengan tangannya sendiri Siti Fatimah Zahra, ya, sampai kecapean, ya, sampai tangannya kasar, tangannya Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Bahkan ketika Rasulullah SAW meminta untuk dikasih perempuan yang membantu Siti Fatimah Zahra, fa'abai talibaha, maka Siti Fatimah Zahra nolak, tidak mau ada yang
bantu. Ya, dia lebih baik megang semua dengan sendiri. Ya, lebih mengutamakan sabar. Ya. Beliau juga memberikan wasiat, pesan kepada suaminya, ya, sebelum tidur membaca tasbih. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, seperti setelah sholat itu sebelum tidur 33 kali. Ya, 33 kali. Bahkan Rasulullah dari ridho kalau lihat Sayyidina Fatimah Zahra pakai emas. Nama suruh dilepas sama Rasulullah SAW, suruh dijual, bahkan suruh disedekahkan itu uangnya. Li'annahu bid'atun minhu, karena darah daging daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau menginginkan Sayyidah Fatimah Zahra perempuan yang paling zuhud, paling sabar. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menyiapkan tempat yang paling tinggi sebagai sayyidah, pemimpin perempuan alam semesta di hari kiamat. Beliau Sayyidah Fatimah meninggal ya setelah meninggalnya Rasulullah SAW hanya beberapa bulan. Ya, setelah meninggal Rasulullah beberapa bulan, ya, meninggallah Sayyidah Fatimah Zahra. Pertama orang yang nyusul Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Umurnya masih 18 tahun. Ya, umurnya masih 18 tahun. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya hinanya dunia dan di sisi Allah lebih mulia, lebih agung, dan lebih kekal untuk orang mukmin dan mukminah. Dan Allah Ta'ala menginginkan, ya, Sayyidah Fatimah Zahra, perempuan yang mulia ini, ya, supaya ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Fatimah Zahra, ya, ketika beliau memberi wasiat terhadap Sayyidina Ali suaminya dengan 3 wasiat. Pertama, nanti kalau saya meninggal Sayyidina Ali, kawinlah dengan Umamah binti Z apa itu, ya, ponakannya Sayyidah Fatimah Zahra langsung, ya. Ponakannya Sayyidah Fatimah Zahra, ya. Ya, yang kawin dengan Zainab, namanya Umamah. Ya, disuruh kawin sama Umamah kalau Sayyidah Fatimah meninggal, karena ponakannya ini ya lebih tahu, bisa merawat anak-anaknya Sayyidah Fatimah, itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Kemudian wasiat yang kedua, nanti kalau saya meninggal, tolong saya meninggal ditaruh di kasur, kemudian ditutup dengan keranda, ya, besi, dan ditutupi dengan kain, ya, supaya tidak kelihatan bentuk jasad saya, ya, tidak kelihatan bentuk jasad saya, jadi tertutup rapat, ya, tertutup rapat. Dan wasiat yang ketiga, tolong kalau saya meninggal dikuburkan di malam hari, tidak ada orang yang tahu, tidak ada yang tahu kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang waktu itu, sebenarnya untuk mengubur Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Sayyidina Ali, ya, radhiyallahu anhu, orang yang sangat kuat, ya. Pintu Khaybar aja dicopot dengan tangannya Sayyidina Ali. Pintu Khaybar, ya, kerajaan Khaybar, pintu masuk kotanya itu besar sekali, ya, sangat besar. Itu cuma dicopot oleh Sayyidina Ali, diangkat oleh Sayyidina Ali dengan 2 tangan Sayyidina Ali. Ya. Bahkan waktu itu ada Sayyidina Ali pernah ngomong, ada satu orang, ya, kamu tidak bakal mati kecuali kamu masuk Islam. Tidak bakal mati kecuali kamu masuk Islam, kata Sayyidina Ali. Doakan satu orang waktu itu, orang yang kafir di Khaybar. Nah, orang itu udah masuk Islam, akhirnya diberi panjang umur Allah Ta'ala sampai menangin abahnya Habib Umar bin Hafid. Habib Muhammad bin Hafid waktu itu pergi ke India, dan di India hidupnya dia. Itu nemuin orang tersebut masih hidup. Dia adraka Sayyidina Ali, ya, pernah nemuin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata dia. Hidup ratusan tahun tua.
Dia udah mau syahadat sampai kata Sayyidina Ali, kalau saya syahadat saya meninggal. Terakhir dia syahadat meninggal dunia ini dalam keadaan Islam. Nah, ini Sayyidina Ali yang kuatnya luar biasa, ngangkat pintu Khaybar. Ketika ngangkat kerandanya Sayyidina Fatimah Zahra ndak kuat, ndak sanggup. Ya, karena kekasihnya, cintanya Sayyidina Ali terhadap Sayyidina Fatimah Zahra luar biasa sehingga ngangkat ndak kuat. Bayang pintu Khaybar yang besar aja kuat, ngangkat keranda Sayyidina Fatimah Zahra ndak kuat. Ainuni, kata Sayyidina Ali, minta tolong kepada saudara yang lain untuk kepada Sayyidina Fatimah Zahra untuk ngangkat keranda tersebut. Dan ceritakan juga bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW datang ke rumah Sayyidina Fatimah Zahra, tanya cucunya, mana Hasan dan Husain? Sayyidina Hasan dan Husain. Kata Sayyidina Fatimah Zahra, oh Hasan dan Husain itu lagi keluar sama abahnya Sayyidina Ali. Ya, katanya mau beli kurma. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya tidak punya uang untuk membeli kurma. Sehingga Sayyidina Ali pengen menyenangkan anaknya Sayyidina Hasan dan Husain, pengen kurma. Akhirnya Rasulullah SAW mencari Sayyidina Ali dan Hasan dan Husain, dicari, bertemulah Sayyidina Ali di tempatnya orang Yahudi. Di situ Sayyidina Ali sedang nimba air. Ditanya, Sayyidina Ali, apa yang kamu kerjakan Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, saya kerja sama orang Yahudi, satu timba air dikasih satu kurma. Nah, kurmanya dimakan anak saya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dan Husain lagi makan kurma, enak, merasakan enak. Abahnya nimba, satu timba dibayar dengan satu kurma. Radhiyallahu anhu ajma'in. Itulah daripada sekilas biografi Sayyidina Fatimah Zahra. Kalau kita bahas ya panjang nih. Ini satu kitab ini. Ini satu kitab bahas tentang biografinya Sayyidina Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Kita ambil sekilas-sekilas saja daripada biografi Sayyidina Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Makanya Sayyidina Fatimah Zahra itu adalah kiblatnya untuk perempuan muslimin dan muslimah. Perempuan mukminah dan muslimah. Perempuan yang beriman muslimah, kiblatnya ke siapa? Sayyidina Fatimah Zahra. Bagaimana Sayyidina Zahra itu menjaga kehormatan sebagai wanita. Tidak mau dipandang laki-laki. Sayyidina Fatimah Zahra tidak mau dipandang laki-laki. Kalau ada sahabat Nabi atau siapa, langsung tutup tabir. Sampai meninggalnya pun wasiat kepada Sayyidina Ali, tolong saya meninggal pun mati, jangan sampai ada yang lihat saya. Ya, tidak mau dilihat Sayyidina Fatimah Zahra. Itulah perempuan yang menjaga kehormatannya. Makanya perempuan itu kiblatnya siapa? Kepada Sayyidina Fatimah Zahra. Bagaimana ibadah yang luar biasa ya. Menjalankan perintah Allah, menjauhkan perintah Rasulullah SAW, Sayyidina Fatimah Zahra. Makanya seorang perempuan itu hati-hati. Ya, kita mendidik istri kita, anak perempuan kita itu hati-hati. Ayo ikuti ajaran Fatimah Zahra. Bagaimana nutup auratnya, jaga kehormatannya, dalam ibadahnya, dalam belajar ilmu agamanya. Sayyidina Fatimah Zahra langsung ngambil hadis, bahkan termasuk sahabat perempuan orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi siapa? Sayyidina Fatimah Zahra. An Fatimah Zahra, an Khadijatul Kubra, an Anas bin Malik, an Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah terbanyak. Setelah itu baru Sayyidina Fatimah Zahra. Ya, menuntut ilmu dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya seorang perempuan itu adalah kiblatnya Sayyidina Zahra. Makanya perempuan yang tidak ngikutin jejaknya Fatimah Zahra ditakutkan nanti di akhirat tidak kumpul dengan Nabi Muhammad, tidak kumpul dengan Sayyidina Fatimah Zahra, tidak kumpul dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Takutnya di situ. Makanya Rasulullah SAW, Sayyidina Fatimah Zahra dikira tidak melihat umatnya. Kita kadang merasa hidup sehari-hari itu biasa-biasa saja. Karena kita lupa dengan urusan dunia kita, kerjaan kita, kesibukan kita. Ini lupa bahwasanya Rasulullah SAW selalu memantau kita, selalu melihat kita. Sehari-hari kita itu dilihat oleh Rasulullah SAW. Perempuan-perempuan ini di alam semesta, sehari-hari mereka selalu dilihat oleh Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Seperti yang Rasulullah melihat, memperhatikan umatnya, anaknya juga Sayyidah Fatimah Zahra menyerupai Rasulullah memperhatikan umatnya yang khususnya perempuan. Makanya ditakutkan itu. Kalau perempuan di hari kiamat tidak memandang, tidak berkumpul dengan Rasulullah SAW, tidak memandang, tidak berkumpul dengan Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Makanya ayo kita yang punya keluarga, punya istri, punya anak, punya perempuan, kita didik
akhlak sebaik-baik akhlaknya, seperti akhlak Nabi Muhammad, seperti akhlaknya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, supaya hidup kita berkah dunia maupun akhirat, dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di dunia maupun di akhirat, dan segala Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Amin amin ya rabbal alamin. Ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Mafi fikir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أسرت لنعتي من أوصفه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا بسرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا أنت لنا لا ذخرنا في هذه الدنيا وفي الأخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا بنجد المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترهانا واربط به في كل حال هب لنا وحبالا ومن ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعناها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد جناك حقق سؤلنا واسمع في فضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في مقاع الأرض واكمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب يا ربي واجمعنا وهبا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وهبا لنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا وهبا لنا في دارك يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك
يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي hadiah Fatihah untuk bapaknya Bapak Faizin, siapa namanya? Pak siapa? Bapak Sobirin bin Muhammad ya, baru meninggal hari ini ya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dijadikannya kuburnya Raudhatun min Riyadil Jannah, dan juga dikuburkan bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzul wasi mataqalahu waj'al jannata mathwahu wa syafa'ati Nabi Muhammad SAW wa'afi ala jannatihim wa'afi rafiqil alamin Nabi Muhammad SAW hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أشرفنا لا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأوراق آمين الرات واغفر لوالدي ربي والمولودين والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محب أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجد منا نساب المنة بالمصطفى الرسول كل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه والحمد لله في البدء وتن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.